Selanjutnya kita masuk ke perjalanan Yu dan Rena, saat mereka tiba di sebuah kota yang disebut Belzenstock, yang memiliki suasana seperti kota-kota pesisir Mediterania dengan bangunan-bangunan persegi berwarna putih. Bab ini menceritakan interaksi emosional antara Yu dan Rena, serta pandangan Rena mengenai keadaan sosial yang mereka temui di kota tersebut. Pertama, mari kita mulai dari sudut pandang Yu. Cerita dimulai dengan Yu yang merasa gugup dan resah saat mereka mendekati kota. Meskipun mereka baru saja tiba di Belzenstock, Yu sudah memikirkan sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan kepada Rena. Ia merasakan kesepian yang tiba-tiba saat menyadari bahwa mungkin ini adalah saatnya untuk berpisah dengan Rena. Meskipun mereka telah menghabiskan waktu yang singkat bersama, Yu merasa bahwa perjalanan mereka sangat menyenangkan, dan ia sangat menghargai perhatian Rena terhadap dirinya. Saat Yu mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, ia menjadi sangat gugup. Pikiran dan perasaannya berputar dalam kepalanya, membuatnya sulit untuk berbicara dengan jelas. Ia merasakan ketakutan dan kegelisahan, meskipun ini hanya terjadi dalam permainan. Ia tahu bahwa ia ingin melanjutkan persahabatan dengan Rena, tetapi kesulitannya untuk mengungkapkan perasaan tersebut membuatnya frustrasi. Akhirnya, dengan semua keberanian yang ia miliki, Yu berhasil mengatakan apa yang ia rasakan. Ia mengakui bahwa meskipun ia merasa takut dengan sisi Rena yang kadang-kadang menakutkan dan dominan, ia juga menyukai sisi kekanak-kanakan dan perhatian Rena. Ia meminta Rena untuk menjadi temannya dan dengan antusias meminta Rena untuk mendaftarkannya sebagai teman di permainan. Rena, yang awalnya terkejut dengan permintaan tersebut, setuju untuk menjadi teman Yu. Ia bahkan menyatakan bahwa ia berharap Yu dapat mengajarinya banyak hal selama mereka berada di kota tersebut. Rasa lega dan kegembiraan Yu meluap saat ia menyadari bahwa Rena telah menerima permintaannya. Namun, kebahagiaan Yu sedikit terganggu ketika Rena menambahkan bahwa Yu tampaknya memperhatikannya. Yu merasa malu dan khawatir bahwa perkataannya mungkin terdengar seperti pengakuan cinta. Tetapi ketika Rena mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia memiliki teman, Yu segera pulih dari rasa malunya dan merasa senang bahwa Rena tidak melihat ucapannya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sementara untuk sudut pandang Rena, setelah menyetujui permintaan Yu, Rena merenungkan bagaimana ini adalah pertama kalinya ia memiliki teman, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam permainan. Ia merasa bersyukur bahwa sekarang ia dapat memberitahu ibunya bahwa ia akhirnya memiliki teman, sesuatu yang selalu dikhawatirkan ibunya. Meski Yu dan Rena bukan dari jenis kelamin yang sama, itu tidak menjadi masalah bagi Rena, karena yang terpenting adalah ia sekarang memiliki seseorang yang bisa ia sebut teman. Setelah Yu dan Rena resmi menjadi teman, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan memasuki Belzenstock City bersama-sama. Mereka segera menyadari bahwa kota ini memiliki jumlah budak yang cukup banyak. Banyak orang yang berjalan di jalan utama dengan segel budak di pipi kiri mereka, yang menunjukkan status mereka sebagai budak. Yu, yang selalu memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia permainan ini, menjelaskan kepada Rena bahwa segel budak tersebut awalnya ditato di tempat-tempat yang tidak terlihat seperti telapak kaki, untuk mencegah kolusi antar budak. Namun, sejak penguasa kota berubah, tekanan terhadap budak meningkat dan segel-segel tersebut kini ditempatkan di wajah mereka untuk memudahkan identifikasi. Yu melanjutkan dengan menceritakan tentang sejarah segel budak tersebut, yang sebenarnya merupakan simbol dari monster laut bernama Crepusculum yang menguasai daerah teluk di sekitar kota. Awalnya, monster ini dianggap sebagai penolong para pelaut, tetapi seiring waktu, simbol ini berubah menjadi representasi dari sesuatu yang cepat dan akhirnya menjadi tanda untuk budak. Ketika Rena bertanya apa yang dimaksud dengan cepat, Yu dengan enggan menjelaskan bahwa di kota ini, budak dianggap sebagai barang yang cepat rusak atau habis pakai.
Segel tersebut melambangkan bahwa budak adalah alat yang digunakan sepanjang hidup mereka, sesuatu yang mudah rusak dan tidak memiliki nilai lebih. Mendengar penjelasan ini, Rena merasa muak dan marah. Ia memutuskan dengan tegas apa yang ingin ia lakukan di kota ini. Ketika Yu bertanya tentang rencananya, Rena dengan senyuman penuh arti bertanya kepada Yu apakah ia tahu tentang revolusi Prancis. Ekspresi Yu membeku mendengar hal ini, sementara Rena merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dan siap untuk bertindak. Setelah memutuskan untuk bermain di kota ini, Rena merasa skeptis tentang apa yang dimaksud Yu dengan istilah bermain. Namun, setelah tiba di Belzenstock, Rena segera menyadari bahwa budaya kota ini tampaknya cocok untuk tujuan mereka. Ketika mereka berdiri di tengah kota yang ramai, Yu terlihat sedikit patah semangat. Rena, yang ingin mendapatkan lebih banyak informasi, mengajaknya untuk mulai mengumpulkan informasi dan melakukan persiapan. Mereka perlu memutuskan dari mana harus memulai. Yu, apakah kamu tahu tempat yang sempurna untuk mulai mengumpulkan informasi? Tanya Rena. Yu berpikir sejenak sebelum menjawab, bagaimana kalau kita memeriksa kapal penumpang yang beroperasi di kota ini? Itu adalah lembaga publik yang mengelola jalur air yang mengalir melalui kota besar ini. Aku pikir kita bisa menemukan orang-orang dari berbagai kelas sosial di sana. Rena setuju dengan saran itu. Mereka pun berjalan menuju pelabuhan yang hanya dilindungi oleh sebuah atap sederhana. Setibanya di pelabuhan, Yu pergi membeli tiket sementara Rena menunggu di kejauhan. Ketika Yu sedang membeli tiket, penjaga pelabuhan, seorang pria tua yang ramah, mulai menggodanya dengan mengatakan bahwa Yu sedang berkencan dengan wanita cantik. Yu, yang terkejut, mulai tergagap dan mencoba menyangkal hal tersebut. Melihat Yu tampak gugup, Rena langsung berpikir bahwa ada ancaman yang muncul. Dengan nada serius, ia bertanya kepada Yu, apa yang terjadi, Yu? Apakah dia musuh? Apakah kamu ingin aku menghabisinya? Yu langsung panik dan meyakinkan Rena bahwa pria tua itu bukanlah musuh, hanya bercanda. Pria tua itu, yang awalnya bingung, menjadi khawatir ketika mendengar Rena berbicara tentang menghabisinya. Setelah Yu menyelesaikan pembelian tiket, mereka segera naik ke kapal penumpang. Di atas kapal, Rena memutuskan untuk mengamati para penumpang yang lain. Kapal tersebut memiliki tempat duduk dengan berbagai kelas sosial, dan para penumpangnya tampak puas dan bahagia. Rena memperhatikan bahwa kota ini tampak bersih dan makmur, dengan bangunan putih yang indah berderet seperti kota-kota pesisir Mediterania. Saat sedang mengamati, Rena dihampiri oleh seorang pria tua dengan ekspresi lembut yang kemudian memulai percakapan dengannya. Pria itu bertanya apakah Rena baru tiba di kota ini dan apa pendapatnya tentang kota tersebut. Rena dengan sopan menjawab bahwa kota ini tampak indah dan sangat terawat. Pria tua itu kemudian memberikan permen kepada Rena dan mengobrol tentang bagaimana kehidupan di kota ini tampak mudah, terutama bagi mereka yang muda seperti Rena. Ia menekankan bahwa tugas-tugas berat, seperti membawa barang-barang, biasanya diserahkan kepada budak. Rena, yang sejak awal berhati-hati dalam berbicara tentang masalah perbudakan, terkejut ketika pria tua yang tampak baik ini ternyata juga menganggap budak sebagai benda, bukan manusia. Bahkan orang yang tampak paling baik pun di kota ini memandang budak hanya sebagai alat. Rasa muak dan marah Rena semakin kuat. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa sistem ini harus diubah, bahkan jika itu berarti harus merencanakan sesuatu yang besar. Setelah pria tua itu turun di pelabuhan berikutnya, Rena beralih untuk mengamati para budak yang mendayung kapal. Mereka semua menatap ke arah Rena dengan berbagai ekspresi, ada yang menahan tangis, ada yang tampak putus asa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda menyerah.
Mereka semua tampak gigih, seolah-olah masih memiliki harapan untuk sesuatu. Rena mulai menduga bahwa mungkin ada organisasi rahasia di antara para budak, kelompok yang beroperasi di bawah tanah dengan tujuan melawan sistem yang ada. Meski ini hanya dugaan, Rena merasa bahwa ini layak untuk diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya, kita diperkenalkan karakter baru bernama Nia, yang menjalani kehidupan yang sangat sulit bersama kakaknya, Mea, setelah dibawa ke kota yang tidak dikenal. Nia, seorang gadis muda, merasa sangat kelaparan. Dia merintih kepada kakaknya, Mea, yang selalu berusaha melindunginya, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sudah berada di kota asing ini selama 2 minggu, sejak berhasil melarikan diri dari seseorang yang menakutkan. Namun, pelarian mereka tidak membawa kemudahan. Setiap hari mereka harus mengais sisa makanan dari tempat sampah, dan terkadang tidak makan sama sekali. Hari itu, mereka berjalan sepanjang hari dan hanya berhasil menemukan sebuah koin, yang bahkan tidak cukup untuk membeli setengah roti. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk berhenti mencari dan berlindung di tempat yang aman. Mea, yang sangat peduli pada adiknya, meminta maaf karena tidak bisa menyediakan makanan yang layak. Nia, yang merasa bersalah telah bersikap egois, mencoba untuk tidak menambah beban pikiran kakaknya. Namun, kelelahan membuat Nia tertidur, meskipun seharusnya dia berjaga malam itu. Saat terbangun, Nia segera menyadari bahwa Mea tidak ada di sisinya. Rasa panik langsung menghampirinya. Di mana Mea? Apa dia pergi meninggalkannya? Tidak, Nia tahu betul bahwa Mea adalah orang yang sangat baik, tidak mungkin dia meninggalkan adiknya sendirian. Ketakutan terbesar Nia adalah kemungkinan Mea tertangkap oleh orang-orang yang mengancam akan memotong lengan mereka jika mereka tertangkap. Tanpa berpikir panjang, Nia mulai mencari kakaknya di setiap sudut gelap gang-gang kota itu. Akhirnya, Nia menemukan Mea, tapi pemandangan yang dia lihat membuat hatinya hancur. Mea sedang bersama seorang pria tua yang tidak dikenal. Mereka tampak berbicara sebelum kemudian pria itu membawa Mea ke bagian yang lebih terpencil di gang tersebut. Pria itu menyiapkan kain di tanah, dan Nia menyadari apa yang akan terjadi. Ia teringat kembali pada kejadian sebelumnya, saat mereka tertangkap dan dijelaskan hal-hal mengerikan yang bisa terjadi pada mereka. Nia berteriak, "Ah! Api! Ada api!" Dengan harapan bisa mengalihkan perhatian pria itu dan menyelamatkan kakaknya. Namun, pria tua tersebut tidak terganggu oleh kebohongan Nia. Ia malah membentaknya untuk diam, sambil terus mencoba menanggalkan pakaian Mea. Mea, dalam upaya melindungi adiknya, mencoba untuk bernegosiasi dengan pria itu. Tapi, pria itu hanya tertawa mengejek, menyatakan bahwa dia tidak akan puas hanya dengan satu anak seperti Mea. Nia, yang sangat takut, memohon kepada kakaknya untuk melarikan diri. Namun, pria itu tidak membiarkan mereka pergi dan bahkan memukul Mea dengan kasar. Sementara Nia terus menangis dan berteriak minta tolong, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. "Baiklah, aku akan membantumu," sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pria tua itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan ketika Nia menoleh, dia melihat kepala pria itu sudah terpisah dari tubuhnya. Shock dan kebingungan melanda Mea, sementara Nia berhenti menangis dan menatap orang yang menyelamatkan mereka. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang sangat cantik, dengan rambut hitam sebagian yang berwarna putih, diterangi oleh cahaya bulan. Matanya yang merah darah bersinar di tengah kegelapan, memberikan kesan seperti sosok ilahi atau mungkin setan. Wanita itu kemudian mengajukan pertanyaan tentang nama mereka dan menawarkan untuk merawat mereka jika mereka tidak punya tempat untuk pergi. Nia, yang merasa lega bahwa mereka mungkin tidak akan lapar lagi dan kakaknya tidak perlu menderita,
dengan cepat menjawab bahwa namanya adalah Nia, diikuti oleh Mea yang, meskipun masih waspada, akhirnya memberikan namanya. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan tempat itu, seorang pria besar tiba-tiba muncul, menantang wanita tersebut. Pria itu, yang ternyata juga seorang budak seperti Nia dan Mea, bersikeras bahwa anak-anak itu harus berada di bawah pengawasannya. Wanita yang menyelamatkan mereka, yang bernama Rena, tampak tidak senang dengan klaim tersebut. Ketegangan di antara mereka meningkat, sementara Yu, seorang pemuda yang tampak tidak terlalu percaya diri, tampak bingung dengan situasi yang semakin memanas. Malam telah berlalu sejak Rena dan Yu tiba di kota Belzenstock. Hari itu mereka melanjutkan pencarian informasi yang sudah mereka mulai sejak kemarin. Namun, setelah berjam-jam berjalan-jalan di sekitar kota, mereka masih belum menemukan petunjuk yang mereka cari. Rena merasa frustrasi karena tidak ada kemajuan. Mereka berharap menemukan seorang budak yang keluar sendirian atau mungkin seorang budak yang melarikan diri, namun keberuntungan sepertinya belum berpihak pada mereka. Saat mereka berjalan di jalanan kota pada malam hari, tiba-tiba mereka mendengar keributan dari sebuah gang kecil. Rena dan Yu penasaran dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mendapati seorang pria yang sedang menindih seorang gadis remaja berusia sekitar 14 tahun. Pria itu terlihat hendak memukul seorang gadis kecil lainnya yang berusia sekitar 8 tahun. Gadis kecil itu berteriak meminta tolong, namun pria itu membentaknya agar diam. Ketika Rena melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa kedua gadis itu memiliki segel budak di pipi kiri mereka. Rena melihat ini sebagai sebuah kesempatan sangat kebetulan mereka berteriak minta tolong pada saat yang tepat. Tanpa ragu, Rena memutuskan untuk bertindak cepat. Dengan tegas dia berkata, "Aku akan membantumu," dan dalam sekejap, dia menebas kepala pria tersebut, membuatnya terjatuh ke tanah. Yu, yang berada di belakang Rena, terkejut melihat tindakan Rena yang begitu cepat dan tanpa keraguan. Dia bergumam tentang betapa mudahnya Rena memenggal kepala pria itu tanpa sedikit pun ragu, tetapi Rena tidak terlalu mempedulikan gumamannya. Gadis kecil yang melihat tindakan Rena terkejut dan menyebut Rena sebagai iblis, yang membuat Yu, dengan gaya bercandanya yang biasa, menyahut bahwa pernyataan itu tidak sepenuhnya salah. Rena, mendengar gumaman Yu yang tidak sopan itu, dengan cepat mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Yu, membuatnya panik dan mengelak dengan terbata-bata. Rena kemudian mengalihkan perhatiannya kepada kedua gadis itu. Dia menawarkan perlindungan kepada mereka jika mereka tidak punya tempat tujuan. Gadis kecil yang bernama Nia tampak penuh harap dan tanpa ragu menerima tawaran Rena, sementara kakaknya, Mea, terlihat lebih berhati-hati dan waspada, tetapi akhirnya memberikan namanya setelah meyakini bahwa Rena bukanlah ancaman. Setelah mengetahui nama mereka, Rena mengajak mereka untuk segera meninggalkan gang yang gelap itu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seorang pria besar dengan wajah tegas tiba-tiba muncul dan menantang Rena. Pria itu menuntut penjelasan dari Rena tentang apa yang dia lakukan terhadap anak-anak tersebut, dan memperingatkan bahwa tergantung pada situasinya, dia mungkin tidak akan bisa lolos begitu saja. Rena, yang tidak terganggu oleh tantangan tersebut, menjelaskan bahwa dia hanya membantu anak-anak itu. Pria itu tampak skeptis pada awalnya, tetapi setelah melihat mayat pria yang telah dibunuh Rena dan mengamati ekspresi Nia yang mengkonfirmasi cerita Rena, dia tampaknya mulai mempercayai Rena. Namun, saat Rena mengira mereka bisa pergi, pria itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan mengambil alih anak-anak tersebut, yang membuat Rena semakin curiga dan kesal. Rena menyadari bahwa pria ini bukan hanya budak biasa, karena selain segel di pipi kiri, dia juga memiliki segel di kedua lengannya. Ini membuat Rena bertanya-tanya tentang kekuatan dan niat pria itu,
terutama karena dia tampaknya memiliki niat membunuh yang diarahkan kepada mereka sejak awal. Rena, dengan penuh percaya diri, memutuskan untuk memprovokasi pria tersebut untuk memastikan niatnya. Provokasi ini membuat pria itu semakin marah dan mengeluarkan aura pembunuh yang lebih kuat. Namun, ini justru membuat Rena merasa beruntung karena dia mungkin akan mendapat tantangan yang dia cari selama ini. Sementara itu, Yu, seperti biasa, menunjukkan sisi pengecutnya dengan mencoba menghentikan Rena agar tidak terlalu agresif. Namun, Rena tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan bahwa pertarungan yang dinantikannya mungkin akan segera terjadi. Rena berusaha keras menahan senyumnya ketika berhadapan dengan Ronov, seorang pria besar yang jelas menunjukkan rasa tidak suka padanya. Mereka saling menatap penuh kewaspadaan di gang yang sempit dan gelap, di mana ruang gerak sangat terbatas. Ronov tampaknya mengadopsi gaya bertarung dengan tangan kosong, sementara Rena tetap siap dengan pedang pendeknya yang tersarung di pinggang. Rena dengan tenang menantang Ronov, menyindir dengan pertanyaan, "Apa yang akan kulakukan dengan budak pelarian ini?" Kau bertanya. "Aku tidak wajib memberitahumu." Mendengar jawaban itu, Ronov membalas dengan nada sinis, "Kau tampaknya siap mati. Jangan kira aku akan mengasihanimu hanya karena kau seorang wanita. Aku tahu kau bukan orang biasa hanya dengan melihat bagaimana kepala pria itu terpenggal dengan bersih." Ketegangan meningkat, dan Yu, teman Rena, mencoba menghentikan mereka dari bertarung, namun diabaikan oleh Rena. Keduanya tetap waspada, tidak tahu kemampuan bertarung lawan masing-masing. Namun, sebelum pertarungan dimulai, seorang pria tua yang ternyata adalah ayah Ronov muncul dan memukul kepala Ronov dengan keras, membuat suasana menjadi agak canggung. Ronov terkejut melihat ayahnya di sana dan segera memprotes, tetapi Sageron, pria tua itu, menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan dan berbicara di tempat lain. Dia mengusulkan untuk melanjutkan percakapan mereka di lokasi yang lebih aman, dan meskipun Rena awalnya merasa kecewa karena pertarungan tidak jadi terjadi, dia setuju dengan saran tersebut. Mereka akhirnya meninggalkan gang tersebut, mengikuti Sageron yang memimpin mereka ke sebuah bangunan di seberang jalan. Mereka masuk melalui pintu belakang dan melewati ruangan yang terlihat seperti bagian dari toko. Sageron mengabaikan petugas toko dan mengarahkan mereka menuruni tangga menuju sebuah lorong bawah tanah yang berakhir di luar kota. Rena terkesan dengan lorong rahasia tersebut, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu kecil yang sudah siap di tepi aliran air. Saat perahu meluncur menuju laut, suasana menjadi agak tenang, namun Yu yang cemas mulai khawatir akan keadaan mereka. Di tengah perjalanan, terdengar suara perut yang kelaparan dari salah satu gadis yang baru saja mereka selamatkan, Nia. Suara itu hampir terdengar lucu di tengah keheningan. Rena, dengan naluri keibuannya, mengeluarkan makanan yang ia beli sebelumnya dan memberikannya kepada Nia yang dengan cepat menerimanya. Namun, Mea, kakak Nia, tampak lebih ragu untuk menerima makanan tersebut meskipun perutnya juga terdengar kelaparan. Rena, dengan senyum hangat, meyakinkan Mea bahwa tidak apa-apa untuk makan, dan akhirnya Mea pun menerimanya sambil berterima kasih dengan penuh rasa hormat. Yu yang melihat tindakan Rena, tidak bisa menahan diri untuk mengomentari sisi lembut Rena yang jarang terlihat. Ronov yang juga memperhatikan, tampak terkejut dan sedikit bingung dengan perilaku Rena yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai seorang pejuang yang tanpa ampun. Sageron yang melihat interaksi ini hanya tertawa kecil dan menyuruh Ronov untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil mereka menuju sebuah kapal besar yang tersembunyi di balik karang. Ketika kapal besar itu terlihat, Ronov dengan bangga mengumumkan bahwa itulah markas dari Crepusculum Liberation Front, sebuah kelompok yang bertujuan untuk membebaskan para budak.
Rena yang mendengar ini, merasa senang karena ternyata dugaan awalnya benar. Pertemuan dengan kelompok ini berarti rencananya untuk maju dalam petualangan ini akan berjalan lebih cepat dari yang diharapkannya. Kita masuk dalam sudut pandang Ronov. Ronov, seorang pria besar yang merupakan anggota dari Crepusculum Liberation Front, merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini. Ayahnya, Sageron, yang juga merupakan pemimpin kelompok ini, membawa Rena dan teman-temannya ke markas mereka. Rena dan Yu, teman Rena, diminta untuk duduk dan mendiskusikan suatu hal yang tampaknya sangat penting. Meskipun demikian, Ronov tidak bisa menyingkirkan rasa khawatirnya terhadap keputusan ayahnya untuk melibatkan orang luar dalam urusan kelompok mereka. Sageron kemudian mulai menjelaskan tujuan mereka kepada Rena. Ia mengungkapkan bahwa kelompok mereka adalah organisasi pemberontak yang bertujuan untuk membebaskan para budak. Namun, kenyataannya mereka hanya memiliki sedikit sekutu di kota tersebut dan sebagian besar bantuan datang dari para mantan budak yang berhasil melarikan diri. Meski begitu, upaya mereka masih terbatas, dan mereka menghadapi kendala besar berupa 4 pengawal ahli yang dipekerjakan oleh tuan tanah kota. Ronov merasa frustrasi dengan situasi tersebut. Dia tahu bahwa dirinya dan kelompoknya tidak cukup kuat untuk mengalahkan para pengawal tersebut. Mereka hanya bisa berharap bantuan dari orang luar untuk membalikkan keadaan. Sageron lalu meminta Rena untuk bergabung dengan mereka dan membantu dalam mengalahkan para pengawal serta menggulingkan rezim yang ada tanpa menimbulkan perang saudara. Ronov sangat terkejut dengan permintaan ini. Dia merasa cemas bahwa melibatkan orang asing seperti Rena bisa menimbulkan kekacauan. Namun, pada akhirnya dia juga ikut memohon bantuan Rena dengan menundukkan kepala bersama ayahnya. Sementara dalam sudut pandang Rena, Rena merasa heran ketika melihat Ronov dan ayahnya menundukkan kepala untuk memohon bantuannya. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul di depannya, menginformasikan bahwa dia telah ditawari sebuah World Quest, jenis quest yang akan mempengaruhi skenario permainan secara keseluruhan dan tidak dapat diulang. Quest tersebut bertujuan untuk membantu Crepusculum Liberation Front dengan menciptakan kekacauan di seluruh kota, sementara Rena dan Ronov akan menyerang rumah tuan tanah dan mengalahkan para pengawalnya. Sebagai imbalan, mereka akan menerima pengalaman setara dengan 5 level, 1 juta G, dan berkat dari Dewa Laut Sejati, Crepusculum. Rena mempertimbangkan quest ini dengan serius. Meskipun keberhasilan atau kegagalan quest ini akan tetap memengaruhi jalannya cerita, ia merasa tertarik dengan kemungkinan menerima berkat dari Dewa Laut. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menerima quest tersebut. Setelah mengumumkan keputusannya, Sageron tampak sangat lega dan berterima kasih kepada Rena. Meskipun Ronov tetap waspada dan tidak begitu ramah, dia juga mengucapkan terima kasih. Namun, Rena merasa bahwa Ronov mungkin masih terpengaruh oleh rasa permusuhan yang dia tunjukkan sebelumnya. Setelah perbincangan selesai, mereka semua meninggalkan ruangan. Sageron menawarkan tempat untuk beristirahat, mengingat sudah larut malam. Rena dan Yu pun dibawa ke kamar yang telah disiapkan untuk mereka. Sesampainya di kamar, Yu tampak kebingungan dan merasa tidak bisa mengikuti pembicaraan yang baru saja terjadi. Saat waktu berlalu, Yu memutuskan untuk log out dari permainan, mengakhiri harinya dengan banyak hal yang masih belum dipahaminya sepenuhnya. Selanjutnya, kita kembali ke dalam sudut pandang Yu. 2 hari telah berlalu sejak kejadian yang cukup mengguncang hidup Yu. Pada siang hari, mereka berkeliling kota untuk mengumpulkan informasi, sementara pada malam harinya mereka membantu beberapa budak untuk melarikan diri. Namun, hal yang paling mengerikan adalah kemunculan seorang pria menakutkan yang memicu suasana menyeramkan. Dalam suasana penuh ketegangan ini,
Yu akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan kelompok pembebasan budak yang dipimpin oleh Sageron, yang kemudian memberinya misi World Quest, misi yang besar dan tidak dapat diulang kembali. Pagi ini, Yu berjalan di koridor markas, berusaha merenungkan semua peristiwa yang telah terjadi. Saat ia sedang memikirkan hal itu, Nia, seorang gadis yang ia bantu 2 hari yang lalu, muncul dari salah satu ruangan. Nia adalah gadis yang sangat manis dengan rambut merah muda dan mata hijau muda, sementara kakaknya, Mea, memiliki rambut merah cerah dan mata hijau tua. Kedua saudara perempuan ini sangat cantik, dan Yu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memikirkan bagaimana jika ini adalah sebuah novel ringan, mungkin Nia akan menciumnya sebagai tanda terima kasih. Namun, di dunia nyata, hal semacam itu tidak terjadi. Nia hanya menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, tanpa berkata lebih lanjut. Realitas memang kejam, pikir Yu. Saat itu, Nia melihat Rena, yang baru saja masuk ke dalam permainan dan langsung berlari menghampirinya dengan ceria. Mereka dengan cepat menjalin kedekatan, yang membuat Yu merasa sedikit iri. Meski Rena sebelumnya menggunakan Nia sebagai perisai untuk menahan serangan panah, Nia tampak tidak peduli dan tetap mengagumi Rena. Yu, di sisi lain, merasa sedikit tersisih karena kontribusinya tampak diabaikan. Nia, dengan penuh antusias, memberikan sebuah liontin buatan tangan kepada Rena sebagai tanda terima kasih. Liontin tersebut, yang dibuat oleh Nia dan Mea, tampak sederhana namun penuh makna. Namun, ketika Nia mencoba memasangkan liontin itu pada Rena, ia terkejut melihat Rena sudah mengenakan rosario yang tampak sangat mahal dan indah. Nia langsung merasa tidak enak hati, tetapi Rena dengan santai melepas rosario tersebut, mengatakan bahwa itu hanya pemberian dari seorang uskup di kota sebelumnya. Yu tahu yang sebenarnya, Rena mendapatkan rosario itu dengan cara yang tidak biasa, bahkan mungkin melalui kekerasan, tetapi ia tidak mengungkapkan kebenaran tersebut. Nia, yang awalnya ragu, akhirnya tersenyum cerah ketika Rena membujuknya untuk tetap memasangkan liontin tersebut. Melihat interaksi ini, Yu merasa bahwa Rena sebenarnya memiliki sisi lembut, meskipun seringkali ia bertindak keras. Ketika Rena dan Nia saling tersenyum, Yu merasa bahwa momen itu begitu indah hingga ia merasa hidupnya tak lagi memerlukan apa-apa. Namun, kebahagiaan Yu tidak berlangsung lama. Mea, kakak Nia, juga muncul dan ikut dalam percakapan. Ketiganya tampak begitu akrab dan cantik, hingga membuat Yu merasa iri. Rena, yang menyadari Yu telah menonton mereka cukup lama, menyatakan bahwa sikap Yu terlihat sedikit aneh, membuatnya merasa tidak nyaman. Mea bahkan memandang Yu dengan ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang menjijikkan. Yu merasa sangat malu dan terpojok, namun ia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia hanya senang melihat mereka akur. Sebelum suasana menjadi lebih canggung, Sageron tiba-tiba muncul, mengumumkan bahwa persiapan telah selesai dan meminta Yu dan Rena untuk bergabung dengannya di ruang pertemuan. Rena dengan tenang mengiyakan, dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, Nia memberi semangat kepada Rena dengan berharap agar ia melakukan yang terbaik. Rena pun berjanji untuk melakukan yang terbaik demi keselamatan mereka. Namun, Yu kembali merasa terabaikan karena tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan kata-kata semangat untuknya. Dia merasa terlupakan dan tersingkir, meskipun ia tahu bahwa inilah realitas yang harus ia hadapi. Dunia ini kejam dan sulit, dan untuk bisa bertahan, Yu harus terus berjuang, baik melawan musuh di medan pertempuran maupun melawan perasaannya sendiri. Setelah menerima liontin buatan tangan dari saudari yang mereka bantu, Yu dan Rena dipanggil oleh Sageron untuk menghadiri pertemuan penting. Liontin itu dihiasi dengan makhluk aneh,
tetapi memiliki statistik yang lebih baik dibandingkan dengan Rosario yang diambil Yu dari seorang uskup. Yu menerima liontin tersebut dengan senang hati dan menyimpan Rosario lamanya. Tidak lama setelah itu, Sage Ron datang memanggil mereka. Saat ini, Yu dan Rena sedang menuju ruang pertemuan untuk mengonfirmasi beberapa detail terakhir sebelum pertempuran dimulai. Saat mereka berjalan melewati markas, Yu merasa banyak orang yang memandang mereka. Rena, dengan senyum di wajahnya, berkomentar bahwa anak-anak di sana tampaknya mulai menyukai Yu. Ternyata, selama 2 hari terakhir, Yu telah menghabiskan waktu bermain dengan Nia dan Mea, yang kemudian menarik perhatian anak-anak lain. Tanpa pilihan lain, Yu mengajarkan mereka tentang membangun blok dan cara memotong daging, yang akhirnya membuat anak-anak itu menyukainya. Rena merasa hal ini adalah hal yang baik, mengingat jarang ada orang yang bisa mendekati anak-anak yang sudah menjadi sangat tertutup. Yu tidak memiliki banyak kenangan baik terkait anak-anak kecil, tetapi ia mulai merasa tidak terlalu membenci mereka sekarang. Ketika mereka tiba di ruang kapten, yang digunakan sebagai ruang pertemuan, mereka segera masuk sesuai dengan instruksi. Kembali dalam sudut pandang Ron, Sage Ron memulai pertemuan tersebut dengan memeriksa apakah semua orang sudah hadir. Ketika Rena dan Yu memasuki ruangan, Ron menyadari bahwa semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka sudah siap. Namun, di balik wajah siap tempur itu, Ron tidak bisa tidak bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang akan selamat dari pertempuran ini. Ron membuka pertemuan dengan menyatakan bahwa mereka akan memulai War Council, rapat strategis perang. Dia menjelaskan rencana mereka, di mana Ronov dan Rena akan menjadi kekuatan utama. Sebelum kedua tokoh kuat ini menyerang kastil, mereka akan menciptakan kebingungan di kota dan menghentikan para penjaga. Rencana ini sudah diputuskan sebelumnya. Namun, beberapa anggota rapat tampak khawatir dan mempertanyakan kemampuan Rena. Mereka tahu siapa Ronov, tetapi Rena adalah sosok yang belum mereka kenal sepenuhnya. Ron meyakinkan mereka bahwa Rena tidak hanya setara dengan Ronov, tetapi mungkin bahkan lebih kuat. Keheranan mereka semakin menjadi ketika melihat betapa tenangnya Rena. Di saat semua orang serius membahas strategi, Rena malah tampak lebih tertarik dengan liontin yang menggantung di lehernya. Ron merasa bahwa meskipun Rena adalah gadis yang sangat bisa diandalkan, ada sisi dalam dirinya yang dekat dengan kekacauan. Seorang anggota rapat kemudian menanyakan tentang rencana untuk 2 orang dari 4 tokoh penting mereka yang akan keluar ke alun-alun kota untuk mengadakan pertunjukan dengan budak-budak yang memberontak. Ron kemudian meminta Rena untuk memimpin bagian ini, karena ia merasa Rena akan lebih efektif jika bekerja sendirian. Rena menyetujui tanpa ragu-ragu, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat dapat diandalkan. Kemudian, Ron bertanya apakah ada di antara mereka yang memiliki keterampilan seperti leadership dan encouragement, yang sangat dibutuhkan untuk memberikan pidato kepada para pejuang saat kelompok pendahulu menciptakan kekacauan. Tak seorang pun yang menjawab, membuat Ron berpikir bahwa mungkin ia meminta terlalu banyak. Namun, mengejutkan semua orang, Rena mengangkat tangan dan menyatakan bahwa ia memiliki kedua keterampilan tersebut. Ron tidak bisa tidak terkejut. Dia mengira Rena hanyalah tipe scout atau assassin, tetapi ternyata kemampuannya jauh melampaui ekspektasi. Rena kemudian ditugaskan untuk memberikan pidato di alun-alun kota, dengan jaminan bahwa jaraknya cukup dekat dengan rumah penguasa, sehingga ia tidak akan terlambat. Dengan semua rencana telah dibahas dan disetujui, pertemuan pun diakhiri dengan semangat juang yang tinggi. Ron mengumumkan bahwa pertempuran akan dimulai besok, dan semua orang dengan semangat meneriakkan slogan kebebasan mereka. Rona dan Rena akan memimpin upaya mereka untuk membebaskan Crepusculum dan mengakhiri penindasan yang telah berlangsung lama.
Setelah pertemuan strategis selesai, Yu dan Rena menyadari bahwa sebagian besar rencana sudah dipersiapkan jauh sebelum pertemuan itu diadakan. Pertemuan tersebut hanya berfungsi sebagai konfirmasi akhir. Detail seperti bagaimana mereka akan menciptakan kekacauan di kota tidak sepenuhnya diungkapkan kepada mereka karena mereka hanya dianggap sebagai kolaborator luar. Rena, yang ditugaskan untuk membunuh 2 prajurit terbaik musuh, tidak merasa perlu mengetahui lebih banyak detail karena tugasnya sudah jelas. Saat pertemuan berakhir, Sageron dengan tegas mengumumkan bahwa pertemuan hari itu telah selesai dan semua orang mulai meninggalkan ruangan. Selama pertemuan, diputuskan bahwa karena Rena memiliki keterampilan leadership dan encouragement, ia ditugaskan untuk memberikan pidato yang akan memotivasi pasukan. Keterampilan ini tidak hanya memperkuat sekutu, tetapi juga memengaruhi NPC dan misi, yang cukup menarik. Namun, Rena menyadari satu masalah, suaranya tidak cukup keras untuk mencapai seluruh kota. Yu, yang mendengar gumaman Rena, menawarkan bantuan dengan menggunakan sihir party magic, mic yang dia miliki, sebuah keterampilan yang dimasukkan ke dalam permainan sebagai lelucon oleh pengembang. Rena terkejut mengetahui bahwa Yu memiliki keterampilan seperti itu dan bertanya mengapa dia memilikinya. Yu mengakui bahwa dia adalah bagian dari tim verifikasi yang memeriksa keterampilan misterius dan kegunaan keterampilan yang kurang dikenal. Meskipun dia biasanya bertarung di garis depan sendirian, dia sering menggabungkan berbagai keterampilan untuk menghasilkan kekuatan yang besar, dan kali ini dia siap membantu Rena dalam tugasnya. Keesokan paginya, serangan oleh kelompok pendahulu dimulai. Mereka menyerang pos penjaga dan pasar budak secara bersamaan, menciptakan kekacauan di seluruh kota. Sementara itu, Rena bersiap untuk memberikan pidatonya di sebuah taman yang terletak di antara gerbang luar dan alun-alun kota. Taman tersebut penuh dengan mantan budak yang berkumpul melalui pintu masuk dan keluar bawah tanah yang tersembunyi, yang dibangun oleh generasi sebelumnya sebelum tanah tersebut berubah pemilik. Dengan bantuan Yu yang menggunakan party magic, mic dan dumbas magic, Din, untuk memperkuat suaranya, Rena naik ke panggung untuk berbicara kepada para budak yang kini telah bebas. Meskipun dia tidak terbiasa berbicara di depan umum, Rena memutuskan untuk berbicara dengan cara yang paling efektif dan menggunakan momentum serta keterampilan untuk memperkuat dampaknya. Rena memulai pidatonya dengan meminta para mantan budak untuk melihat sekeliling mereka. Kota itu kini dalam kekacauan, dan para penduduk kota menatap mereka dengan ketakutan. Dia menekankan bahwa tatapan yang mereka terima bukan lagi tatapan yang memandang mereka sebagai objek atau alat, tetapi sebagai ancaman. Para budak ini diakui sebagai manusia yang kuat dan berbahaya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Rena mengajak mereka untuk menyadari bahwa pertempuran ini bukanlah sekadar perang atau pemberontakan, tetapi sebuah perjuangan untuk merebut kembali martabat mereka sebagai manusia. Saat dia melihat seorang lelaki tua yang memberinya permen saat pertama kali tiba di kota, Rena menggunakan lelaki tua itu sebagai contoh bahwa bahkan dia kini melihat para budak dengan rasa takut, bukan lagi sebagai benda. Rena kemudian menutup pidatonya dengan sebuah tindakan dramatis. Dia menghunus pedang dari pinggangnya dan mengukir tanda di pipi kirinya, tanda yang dulunya melambangkan perbudakan, tetapi kini akan menjadi simbol kebebasan. Aksi ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Yu yang berteriak kaget. Rena dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa tanda tersebut kini melambangkan kebebasan di seberang laut, kecepatan yang tak dapat dihentikan oleh badai, dan merupakan simbol kebebasan yang sejati. Melihat reaksi emosional dari para mantan budak, Rena merasa puas bahwa keterampilan akting dan encouragement yang dia miliki benar-benar bekerja dengan baik. Pidato itu diakhiri dengan ajakan untuk segera mengikuti jejak rekan-rekan mereka yang sudah bertarung demi kebebasan, dan perintah untuk berlari dengan kecepatan yang luar biasa.
Para mantan budak merespon dengan teriakan yang menggema di seluruh kota. Meskipun telinga Rena terasa sakit akibat suara keras itu, dia merasa puas bahwa pidatonya berhasil menggerakkan hati mereka. Namun, Yu yang mengamati dari bawah panggung, dengan lancang berkomentar bahwa telinga Rena tampak merah karena malu, yang kemudian membuat Rena marah dan memukul perut Yu sebelum melarikan diri menuju alun-alun kota. Rena berlari menuju alun-alun kota dengan cepat. Dia menghadapi sejumlah tentara bersenjata tombak yang mencoba menghalanginya. Dengan keahlian bertarung yang mengesankan, Rena memenggal kepala tentara pertama yang menghalangi jalannya, lalu menarik tombak dari tangan tentara berikutnya dan memotong tenggorokan mereka. Dia mengamati dengan teliti kemajuan keterampilan bertarungnya, merasa bahwa kemampuannya dalam menggunakan senjata telah meningkat pesat. Sambil melawan, Rena melemparkan pecahan logam ke arah kepala dan tenggorokan tentara yang ada di sekelilingnya ketika ada kesempatan. Dia melompat melewati saluran air dan mendarat di bahu seorang tentara di sisi yang berlawanan, menikam kepalanya dengan pedang pendeknya. Dia melompat kembali dan menghancurkan kepala tentara lainnya saat mendarat. Meskipun banyak tombak yang melayang ke arahnya, dia menghindar dengan lincah, berlari di dinding rumah dan melemparkan bahan peledak khusus yang terbakar bahkan di dalam air ke tengah-tengah musuh. Dengan teriakan panik dari tentara yang terdesak, Rena melanjutkan pergerakannya dari atap ke atap. Dia menyadari bahwa jumlah bubuk mesiu yang digunakannya tidak cukup untuk membunuh, melainkan hanya melukai musuh. Ini adalah strategi yang sengaja digunakannya untuk mengurangi sumber daya musuh secara perlahan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugasnya tanpa mengundang perhatian para budak yang sedang menonton. Akhirnya, Rena tiba di alun-alun kota. Di sana, dia bertemu dengan seorang penjaga yang tampaknya merupakan salah satu yang dibicarakan oleh Sageron. Ada juga seseorang berdiri di samping penjaga tersebut. Di sekitar mereka berserakan tubuh-tubuh yang telah dipenggal dengan tanda pada pipi kiri mereka. Penjaga itu, yang tampaknya sedikit santai, bertanya kepada Rena apakah dia penasaran dengan tubuh-tubuh tersebut. Rena menjawab bahwa dia memang penasaran, melihat betapa cerobohnya pemenggalan tersebut. Penjaga itu dengan bangga mengatakan bahwa dia sendiri yang melakukannya dan mengungkapkan keinginannya agar Rena bisa mendengar jeritan mereka, meski Rena tidak merasa tertarik. Konfrontasi segera terjadi. Penjaga yang berbicara memiliki kapak besar, sedangkan yang pendiam memegang halberd. Sementara Rena menggunakan proyektil dalam serangannya, semua usaha tersebut diblokir. Meskipun begitu, Rena tetap bertarung dengan penuh semangat. Dia melakukan serangan mendalam ke arah penjaga yang berbicara, memanfaatkan kecepatan dan kekuatan untuk menyerang lehernya. Penjaga tersebut tampak terkejut namun mengakui kemampuan Rena. Rena melanjutkan pertarungannya dengan menyerang penjaga yang berbicara, diikuti dengan serangan bola bubuk mesiu ke arah penjaga yang pendiam. Ketika ledakan mengganggu keseimbangan penjaga pendiam, Rena melanjutkan dengan serangan balasan. Pertarungan ini semakin intens. Penjaga berbicara menggunakan gerakan akrobatik untuk menghindari serangan Rena, tetapi Rena tidak menyerah. Dia mengirimkan jarum beracun sebagai serangan tambahan, yang mengenai penjaga pendiam. Meskipun penjaga berbicara mampu memblokir serangan tersebut, penjaga pendiam mulai merasakan efeknya. Penjaga berbicara menunjukkan ketidakpuasan terhadap Rena, mengklaim bahwa dia memiliki kecenderungan kekacauan. Rena hanya menganggap ini sebagai komentar tidak relevan. Bagi Rena, ini semua hanyalah permainan dan dia tidak terlalu peduli dengan teori tentang karma atau kekacauan. Dia lebih fokus pada apa yang dia anggap sebagai mainan atau alat untuk tujuan mereka. Saat pertarungan semakin memanas, Rena menggunakan obat-obatan baru untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan kekuatan tambahan, dia menghantam penjaga pendiam hingga mulutnya hancur dan tubuhnya melayang ke udara.
Dia kemudian melakukan serangan cepat dengan pedang pendeknya, memotong anggota tubuh penjaga berbicara. Pada akhirnya, penjaga berbicara terbunuh dengan teriakan penuh kemarahan. Rena merasa bosan dengan panjangnya pertarungan dan mulai merasa tidak puas. Setelah memastikan bahwa penjaga pendiam benar-benar mati, Rena melanjutkan dengan mencuci tangannya dan bersiap untuk melanjutkan tugasnya. Rena menilai bahwa dia sudah selesai di sini dan berencana untuk pergi ke rumah Tuan Tanah berikutnya, menandai langkah berikutnya dalam misinya. Tuan Tanah berteriak panik kepada bawahannya, memerintahkan mereka untuk segera membunuh lawan mereka. Dia sangat cemas dan marah karena bawahannya tidak mampu menghentikan ancaman yang datang. Mereka berusaha melawan Ronov, salah satu penyerang, tetapi karena pertempuran terjadi di dalam kota, Ronov tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya, sehingga mereka masih bisa menahannya. Namun, Tuan Tanah merasa situasi semakin tidak terkendali. Dia menyesali keputusannya yang meremehkan ancaman dari para budak dan berpikir bahwa dengan menakut-nakuti mereka, dia akan aman untuk beberapa waktu. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Para budak bersenjata tiba-tiba muncul di seluruh kota, dan sekarang dia terjebak tanpa ada jalan keluar atau rute rahasia. Dengan putus asa, Tuan Tanah bertanya-tanya dari mana semua budak bersenjata ini berasal. Dia terpaksa mempercayai bahwa mereka telah bersembunyi di bawah tanah. Selain itu, suara seorang gadis yang tiba-tiba terdengar di seluruh kota, menghasut para budak untuk memberontak, semakin membuatnya geram. Sementara itu, Ronov dan salah satu bawahannya, Yan, terlibat dalam percakapan tegang. Yan terlihat masih marah atas tindakan Tuan Tanah yang menjual adiknya kepada seorang pria jahat. Meski Tuan Tanah berusaha menenangkan Yan dengan mengatakan bahwa dia sudah mengembalikan tulang-tulang adiknya, kebencian Yan tidak mereda. Pertempuran antara Ronov dan Yan semakin memanas. Namun, di tengah-tengah pertempuran ini, tiba-tiba muncul seorang wanita yang misterius. Wanita ini dengan cepat memenggal kepala Yan dan menginjakkan kaki di tempat itu tanpa ada yang bisa menghentikannya. Tuan Tanah terkejut dan ketakutan, terutama karena wanita itu tampak sangat tenang dan dingin meskipun baru saja melakukan tindakan brutal. Wanita itu kemudian mulai menggunakan zat kimia beracun pada tubuh tentara yang sudah mati, sebagai bagian dari eksperimen yang disebutnya sebagai uji coba obat baru. Tindakan ini semakin membuat Tuan Tanah merasa ngeri. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat wanita itu melanjutkan eksperimen anehnya, bahkan saat Ronov menegurnya untuk berhenti. Tuan Tanah, yang merasa hidupnya dalam bahaya, memohon belas kasihan kepada wanita itu. Dia menawarkan uang dan gelar jika wanita itu bersedia mengampuninya. Wanita itu tampak tertarik dengan tawaran Tuan Tanah dan setuju untuk menandatangani kontrak yang ditulis oleh Tuan Tanah. Kontrak itu dijamin oleh Dewa Netral, Dewa Langit yang tidak berwarna dan transparan, yang memastikan bahwa siapapun yang menandatanganinya tidak bisa melanggarnya. Namun, setelah kontrak ditandatangani, Tuan Tanah menyadari bahwa wanita itu tidak meminta uang atau gelar. Sebaliknya, dia meminta Tuan Tanah untuk menanggalkan seluruh martabatnya sebagai manusia. Dia memerintahkan Tuan Tanah untuk bersujud di depan para budak di alun-alun kota, tanpa mengenakan apapun, dan meminta maaf tanpa menggunakan bahasa manusia. Tuan Tanah tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Ketika kontrak itu mulai bersinar dan mengambil efeknya, dia jatuh ke dalam keputusasaan. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi gelap, dan dia menyadari bahwa ini mungkin adalah akhir dari hidupnya, serta kehormatannya sebagai seorang Tuan Tanah.